Halo Bang Bro. Sri Lanka terkenal dengan pemandangannya yang indah, sejarah yang kaya, dan budaya yang hidup. Negara kepulauan ini penuh dengan pemandangan yang menakjubkan, dari pantai keemasan dan ladang teh hijau hingga kuil kuno dan pasar yang ramai. Sri Lanka memberikan pengalaman yang unik dari keindahan yang menakjubkan dan kisah-kisah menarik dari surga tropis. Satu tokoh yang menarik yaitu Rahwana, Raja Sri Lanka yang legendaris. Rahwana adalah karakter kuat dalam mitologi Hindu yang memerintah Sri Lanka dengan kekuatan besar. Sementara cerita-cerita India sering menggambarkannya sebagai penjahat yang menculik Sinta. Kisah-kisah Sri Lanka menggambarkannya sebagai pengikut setia Siwa, seorang sarjana yang bijaksana dan seorang pemimpin yang cakap. Dia berjasa menciptakan gagat alat musik yang dibuat dengan bantuan Sage Frava Ava dan Putri Kesi. Di bawah pemerintahannya, Sri Lanka berkembang pesat dengan kemajuan dalam sains dan kedokteran, termasuk pusaka amanah, mesin terbang kuno. Legenda Sri Lanka dipenuhi dengan tempat-tempat yang terkait dengan gagak seperti Jembatan Adam yang diyakini sebagian orang dibangunnya dan kemudian digunakan oleh pasukan Rama untuk menyerang Sri Lanka. Kisahnya memadukan mitos dan sejarah dengan beberapa orang mengklaim bahwa ia adalah raja sungguhan yang memerintah dari tahun 2554 hingga 2557 sebelum Masehi. Memimpin salah satu peradaban paling maju di dunia. Sekarang mari kita bahas tentang dua roh hutan, burung hantu elang perut tutul yang menghilang. Dulunya umum di hutan Kucher dan Hill Candy, burung hantu ini sekarang hampir punah, hanya tersisa 80 hingga 100 ekor. Dikenal sebagai burung setan di Sri Lanka karena suaranya yang menakutkan. Burung ini merupakan simbol satwa liar di pulau itu. Burung hantu di India sangat dicari oleh praktisi voodoo dan ilmu sihir. Karena tatapannya yang menyeramkan, kelompok-kelompok terorganisasi yang tertarik dengan harga pasarnya yang tinggi telah menjebak dan menyelundupkan burung hantu ini, yang menyebabkan mereka terdaftar di bawah Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar yang ketat. Penebangan hutan dan perburuan liar telah semakin mengurangi populasi mereka. Meskipun mereka masih dapat ditemukan di beberapa bagian Myanmar dan Vietnam, beberapa yang tersisa di India dengan cepat ditangkap di Sri Lanka. Bermesraan di depan umum dapat menyebabkan masalah hukum. Apa yang tampak seperti gerakan yang manis seperti berpegangan tangan dengan lembut dapat mengakibatkan penangkapan. Meskipun prostitusi ilegal, ada hukum lama yang disebut peraturan gelandangan yang masih ditegakkan. Hukum ini yang merupakan sisa dari masa kolonial telah menyebabkan penggerebekan polisi terhadap individu-individu karena tindakan kasih sayang yang kecil. Berita lokal sering menampilkan tentang penggerebekan ini, mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati dalam menunjukkan kemesraan di depan umum. Karena hal itu dapat mengubah momen romantis menjadi masalah hukum. Angampora, seni diri tradisional dari Sri Lanka, berfokus pada pertarung tangan kosong tanpa senjata. Teknik ini dibagi menjadi 4 bidang utama, yaitu menyerang, gerak kaki, bergulat, dan menangkis. Para praktisi melatih refleks dan indera mereka meniru kelincahan monyet, kelincahan harimau, dan kekuatan beruang. Angampora mencakup teknik unik untuk menahan dan mengunci yang sangat penting untuk bertahan dari berbagai serangan, mulai dari pukulan hingga pedang. Elemen berbahaya lain dari angga merah adalah keterampilan menargetkan titik-titik tekanan yang dikenal sebagai marala. Teknik ini diperuntukkan bagi siswa yang paling terpercaya dan terampil yang menjalani pelatihan ekstensif dan mengambil sumpah seremonial. Untuk menguasai angga seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan fisik, tetapi juga pengetahuan astrologi yang mendalam untuk menggunakan teknik ini secara efektif. Kehamilan adalah perjalanan yang indah meskipun ada kesulitan seperti mual, sakit punggung, dan perut yang membesar. Dalam budaya Sri Lanka, kehamilan dirayakan dengan gembira tetapi juga dikelilingi oleh kepercayaan lama. Misalnya, beberapa orang menganggap perut yang lancip berarti anak laki-laki, sedangkan perut yang bulat menunjukkan anak perempuan. Sebenarnya bentuk perut ditentukan oleh tipe tubuh dan posisi bayi, bukan jenis kelaminnya. Mitos lain mengklaim bahwa wanita hamil yang gembira akan melahirkan anak perempuan, sedangkan wanita yang kurang bergembira akan melahirkan anak laki-laki. Perubahan hormon selama kehamilan memengaruhi kulit secara berbeda, sehingga mitos ini tidak benar. Ada pula kepercayaan bahwa memakan alpukat atau buah delima akan mempercantik penampilan bayi. Akan tetapi faktor genetik bukan pola makan yang berperan utama dalam penampilan.
Demikian pula ada yang mengatakan bahwa memakan makanan pedas akan menyebabkan bayi memiliki lebih sedikit rambut. Tetapi pertumbuhan rambut murni karena faktor genetik. Kerajaan Kotai terkenal dengan jalan pelarian rahasianya dengan hanya 1 dari 3 terowongan asli yang tersisa. Terowongan yang terbuat dari batu kabuk ini membentang hingga ke Fort Harbor yang berfungsi sebagai jalan pelarian selama konflik. Menurut legenda Putri Saria Dei membangunnya untuk menyelamatkan suaminya dari penjara Portugis di Fort Colombo. Dengan bagian-bagian terowongan yang mungkin menghubungkan ke Bristol Street. Desain terowongan yang cerdas yang menampilkan gerbang berkepala singa menunjukkan pentingnya terowongan ini secara historis. Penggalian pada tahun 2014 mengungkap sebuah ruangan dan stupa di Sria Aunda yang memamerkan pengerjaan terperinci dari era Kot. Benteng Kot tetap tak tersentuh sepanjang sejarahnya hingga tahun 1900, yang mencakup 2 terowongan pelarian cepat, 1 kecil dan 1 besar. Terowongan yang lebih besar ditemukan pada tahun 1974 cukup lebar untuk seorang penunggang kuda. Kedua terowongan tersebut digunakan untuk serangan mendadak dan pelarian cepat, yang menekankan peran strategis mereka dalam konflik historis dengan pasukan Portugis. Seven Pora adalah tempat sejarah kuno berpadu dengan keajaiban satwa liar. Tempat sejarah dan alam bersatu dalam tampilan yang menakjubkan. Kota kuno ini adalah permata bagi penggemar sejarah dan surga bagi pecinta satwa liar. Tambahkan sentuhan magis ekstra pada kunjungan Anda dengan mosaik spiritual Sri Lanka. Agama Buddha adalah agama resmi dan memainkan peran penting dalam kehidupan budaya dan spiritual pulau itu. Tetapi negara yang semarak ini merupakan perpaduan dari berbagai kepercayaan agama. Selain agama Buddha, ada komunitas terkenal yang mempraktikkan agama Hindu, Islam, dan Kristen yang menciptakan perpaduan agama yang kaya. Tradisi spiritual ini telah mempengaruhi berbagai perayaan dan ritual di pulau tersebut yang memperkaya lingkungan sosial dan budayanya. Tradisi ini menumbuhkan suasana unik tempat berbagai agama hidup berdampingan secara harmonis. Sri Lanka memainkan peran penting dalam pasar teh dunia, menjadi pengekspor teh terbesar keempat di dunia, khususnya terkenal dengan teh celonnya. Perkebunan teh hijau di pulau tersebut menghasilkan beberapa teh terbaik dan paling khas. Peran utama Sir Thomas Lipton dalam mempromosikan teh Sri Lanka merupakan bagian penting dari budaya teh negara tersebut, yang berakar kuat pada tradisi dan fokus pada kualitas. Industri teh sangat penting bagi perekonomian Sri Lanka dan merupakan aspek penting dari identitas budayanya. Pada tahun 1991, Sri Lanka menetapkan bola voli sebagai olahraga nasionalnya yang menekankan signifikansinya di negara tersebut. Sementara kriket dan sepak bola sering menjadi pusat perhatian. Pertumbuhan olahraga ini dalam pengakuan nasional terbukti melalui meningkatnya popularitasnya dan keterlibatan masyarakat dari kompetisi lokal hingga acara nasional yang mencerminkan semangat dan nilai-nilai atletik bangsa tersebut. Tarian klasik Sri Lanka dengan indah memamerkan kekayaan budaya pulau tersebut. Tarian Kandian dan Sabaragamua memberikan wawasan unik tentang sejarah dan tradisi Sri Lanka. Tarian Kandian yang dikenal dengan kostumnya yang rumit dan gerakan yang lincah menghormati masa lalu kerajaan pulau tersebut. Tarian rakyat dengan iramanya yang lincah dan kostumnya yang cerah menonjolkan keragaman budaya Sri Lanka Selatan. Tarian Sabaragamua yang berakar pada praktik ritual menghadirkan dimensi spiritual pada tradisi tari pulau tersebut. Pertunjukan ini bukan sekedar pertunjukan artistik, pertunjukan ini menangkap esensi budaya Sri Lanka. Pohon ara suci yang dikenal sebagai Sri Mahaba bukan hanya simbol spiritual tetapi juga bagian sejarah hidup yang luar biasa. Pohon ini merupakan pohon tertua yang ditanam oleh manusia dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke tahun 288 sebelum Masehi. Pohon kuno ini dihormati karena hubungannya dengan pencerahan Buddha, menjadikannya lokasi penting dalam sejarah Buddha. Terletak di pusat Sri Lanka, Sri Mahabadhya menarik banyak peziarah dan pengunjung yang menonjolkan ikatan kuat antara alam dan spiritualitas. Keberadaannya mencerminkan warisan spiritual yang kaya di pulau ini dan rasa hormat terhadap situs bersejarah.
Sungguh perjalanan yang menakjubkan melalui rahasia-rahasia Sri Lanka dari raja-raja kuno dan makhluk-makhluk misterius hingga hukum-hukum yang mengejutkan dan harta karun tersembunyi, kami telah mengungkap semuanya. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.